Pak Dok, izin bertanya Pak Dok, untuk penanganan kasus korban yang di Puncak Jaya, langkah RSUD bagaimana Pak Dok? Bisa Ya, jelaskan? terima kasih. Kemarin papedanyustv.com pantau pemberitaan daerah tajam aktual terpercaya. Inilah berita selengkapnya. Ini tanggapan Direktur RSUD Nabire terkait rujukan pasien korban kerusuhan di Puncak Jaya. papedanyus.com. Nabire, Papua Tengah, Direktur RSUD Nabire, Dr. Frans Sayori, saat ditemui awak media Papeda News, mengonfirmasi bahwa rumah sakitnya telah menerima 3 pasien rujukan dari Puncak Jaya yang mengalami luka serius akibat kerusuhan. Ketiga korban yang dirawat yakni Yupri Wonarengga, Ason Wonda, dan Ronda Stabuni. Pihak rumah sakit segera memberikan perawatan intensif dengan berkolaborasi bersama dokter spesialis bedah. Jumat 7 Februari, 2025. Puji Tuhan, kemarin kami telah melakukan operasi karena kasus ini cukup berat akibat luka panah yang membutuhkan alat penunjang serta dukungan penuh dari dokter spesialis bedah, Dr. Linda. Operasi berjalan lancar dan pasien telah dipindahkan ke ruang ICU, ujar Dr. Frans Sayori. Namun, setelah dilakukan evaluasi lebih lanjut, 1 korban mengalami luka parah di bagian jantung akibat anak panah yang menembus tubuhnya. Korban tersebut harus segera dirujuk ke Makassar, karena di Papua belum tersedia dokter spesialis bedah jantung yang mampu menangani kasus seperti ini. Pak Dok, izin bertanya Pak Dok, untuk penanganan kasus korban yang di Puncak Jaya, langkah RSUD bagaimana Pak Dok? Bisa ya, jelaskan? terima kasih. Kemarin kita dapat kiriman 3 kasus rujukan dari Puncak Jaya Mulia yang dikirim lewat pesawat karena kasus kerusuhan di sana. Antara lain ada Yupri Wonarengga, ya, kemudian ada si Ason Wonda, kemudian yang satunya Ronda Stabuni. Nah, 3 kasus rujukan ini dengan kesiapan kita di Rumah Sakit Nabire, ya puji Tuhan, kemarin penanganannya cukup luar biasa. Kita kolaborasi dengan teman-teman di kamar operasi dan dokter DPJP-nya, dokter ahli bedah. Kemudian kita menyiapkan semuanya dan kemarin sudah bisa dilakukan tindakan operasi karena kasusnya cukup berat, ya, kasus kena panah, dan itu butuh alat-alat penunjang. Dan puji Tuhan, ya, kemarin kita bisa lakukan CT scan, kemudian foto dan lain-lain, kemudian menyiapkan persiapan operasi. Hari ini saya melakukan kontrol terhadap korban, dan kami harus segera merujuk 1 pasien ke Makassar. Hasil scan menunjukkan perlunya operasi oleh dokter spesialis bedah jantung, yang belum tersedia di Papua. Kami telah berkoordinasi dengan pihak provinsi untuk mempercepat proses rujukan ini, jelasnya. Sementara itu, 1 korban lainnya, Ason Wonda, tidak dapat bertahan dan menghembuskan napas terakhirnya tadi malam akibat komplikasi berat dari luka panah yang menembus jantung. Tim medis telah berupaya maksimal, namun kondisi korban terlalu kritis untuk diselamatkan. Korban lainnya, Ronda Stabuni, kini dalam kondisi stabil setelah mendapatkan perawatan intensif di ruang bedah. Ia masih dalam tahap observasi, tetapi kondisinya menunjukkan perkembangan yang positif. Saat ini, RSUD Nabire sedang menyiapkan seluruh dokumen dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah agar proses rujukan Yupri Wonarengga ke Makassar dapat segera dilakukan guna mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kami berharap Yupri bisa segera dirujuk ke Makassar. Kami telah mengupayakan yang terbaik untuk ketiga korban ini, namun beberapa kasus memang membutuhkan tindakan medis yang hanya bisa dilakukan di luar Papua, pungkasnya. Kebutuhan peningkatan fasilitas kesehatan di Papua, terutama dalam menangani kasus-kasus darurat yang memerlukan intervensi medis tingkat lanjut. Muhammad Irfan, papedanyus.com, melaporkan dari Nabire, Papua Tengah.